Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sepuh, para biniswa ingkang tansah kula mulyakaken, Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Paraan lan jajaran ingkang hormati, Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Manar lan segenap komponen, lan sedaya para Bapak Ibu mboten kesopen Pak Imam Masjid Al-Manar Ustaz Tamim ingkang kula mulyakaken, lan para hadirin hadirat ingkang mugi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaparwakan moga tansah kita mboten kendhat anggen kita sami do muji lan syukur awit nikmat ingkang tansah Allah curahaken mliginipun kesempatan kesaenan lan kita dipun paringi dalan gampang kangge teka sareng-sareng mboten sanes kangge ngupati ilmi nggih menika thalabul ilmi kangge ngalap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi salawat ma'asalam kacurahaken atas qudwah hasanah kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah keluarga, para sahabat lan umatipun ngantos yaumil kiamah. Bapak Ibu, di kesempatan pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyampaikan yakni masalah adab-adab hamba kepada Rabb-Nya. Telah kita sampaikan. Kita akan coba tersih yakni bagaimana pengenalan kita kepada keislaman. Kita akan sampaikan yakni masalah yang telah ditelurkan pada abad kedua Muhammadiyah, yakni risalah Islam yang berkemajuan. Bukan bermakna Islam ora maju lho Pak, karena kula nate ngeten lajeng ditangleti Pak, apakah Islam itu tidak berkemajuan Pak? Kok nopo diembel-embel Islam yang berkemajuan? Niki jatosipun boten makaten, hanya Muhammadiyah ingin mencoba untuk memberikan sebuah perjalanan bahwa berislam itu akan mengantarkan kepada sebuah kemajuan. Nggih, awit donya tekan akhirat. Kan kenapa? Karena Islam tidak pernah berpikir masalah hal-hal yang bersifat yakni kemunduran. Maka agar kita lebih paham, kita akan coba bagaimana konsep dan yang ditawarkan oleh Islam yang berkemajuan. Jemaah sekalian, langsung kita yakni melaju. Ya, ini khosais atau karakter Islam yang berkemajuan. Yang pertama ialah berdasarkan kepada tauhid. Dados Islam nika kedah nggih nek ajeng saged metu kemajuanipun, maka landasannya harus menguatkan kalimat tauhid, kalimat yakni tauhid dan yakni akidah yang benar. Yang kedua, bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka masdarnya Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah terbukanya pintu istihad.
Ya, istihad tidak ditutup. Kemudian yang keempat, berfaham wasatiyah. Dan yang terakhir ialah menebar rahmat untuk semesta alam. Itu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan Islam, yakni yang berkemajuan. Jamaah sekalian, tidak ada jalan yang mengantarkan keselamatan kecuali hanya jalan Islam. Jadi kula jenengan ajeng ngalap agama napa mawon niku ora bakal selamat kejaba nek kula jenengan le mati wonten kondisi beragama Islam. Ini harga mati. Maka kalau kita mengaca pada banyak yakni pemahaman, kadang ada orang yang mengatakan bahwa agama semuanya punya nilai yang sama dan mengantarkan pada semua ya sisi kebenaran, bahkan akan mengantarkan pada keselamatan semuanya. Nah, ini makanya diyakini ngoten nggih payah, Pak. Kenapa? Karena berarti sinkretisme, bahkan kita masuk pada jurang yang disebut dengan pluralisme agama. Ini pada muktamar di Malang telah ditolak, yakni prinsip-prinsip yakni pluralisme agama. Ya, semua agama itu adalah sama menika. Kalau pluralitas ya ada keperbedaan ada, kita mengakui ada muslim, ada non muslim. Ya, namun kembali bahwa kebenaran hanya ada pada Islam, yakni Quran mengatakan dengan tegas sekali innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang ada pada sisi Allah hanyalah agama Islam. Kita coba yakni lebih perdalam. Yang pertama yakni asasnya tauhid. Maka Islam berkemajuan berasas pada tauhid. Tentunya tauhid kalau kita perinci maka ada pengertian secara lughawi, ta'rif lughawi, yakni dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya yakni menunggalkan, mensendirikan dan mengesakan. Hanya satu-satunya, ora ana sing madani Bapak Ibu. Maka Allah berbeda dalam segenap sisi kepada segenap makhluknya, berbeda semuanya. Niki Islam menika ngakeni pilih Allah menika zat ingkang maha tunggal. Kemudian tauhid secara istilah yakni syariat atau syarak, yakni menunggalkan, mensendirikan, mengesahkan Allah dalam zatnya, perbuatannya dan sifat-sifatnya. Jadi menika sing maknane napa tauhid, mensendirikan Allah. Allah nika memiliki benten kalih sinten kemawon. Apa? Dalam sisi zatnya. Maka jangan gambarkan Bapak Ibu Allah menika sama dengan makhluknya. Sering kita menyampaikan nek kula jenengan pas salat ada persepsi di muka kita ada begogok, maka itu bukan Allah. Apapun yang terbenak pada zihn kita, maka itu makhluk. Jadi napa mawon sing tesih terbenak itu makhluk Bapak Ibu. Menika kadang kita pas Allahu Akbar yo begogok gede ngoten ning dhuwur ngoten begogok. Itu bukan Allah, itu loh. Ini harus dipegang ini. Kemudian Allah itu adalah Rabb, ya, Khalik, Malik, Razik, Mudabbir. Allah nika pangeran atau Tuhan yang tidak punya unsur kemakhlukan sama sekali. Maka Allah tidak punya unsur kemakhlukan. Jangan samakan dengan makhluk menika. Kemudian manusia ialah makhluk yang tidak punya unsur ketuhanan sama sekali. Jadi menungso niku makhluk Bapak Ibu, orang di unsur ketuhanan sama sekali. Maka tidak ada kok menungso semu pangeran. Berada napa berbau Tuhan, maka tidak ada. Maka manusia makhluk, bahkan manusia menika makhluk yang Allah ciptakan dan tidak punya unsur ketuhanan sama sekali. Maka jangan mengagungkan manusia, mungkin disembah atau mungkin diambil tuahnya, maka tidak ada. Karena manusia menika makhluk dan tidak punya unsur ketuhanan sama sekali. Wontenipun nika mukjizat, ada khariqul adah, ada karomah, itu bukan bermakna manusia punya sisi ketuhanan, tidak. Kenapa? Mukjizat memang hal yang aneh, Pak, ning Allah yang memberikan. Ya, bukan bermakna makhluk punya
sisi ketuhanan, maka tidak. Ini harus kita pegang dengan kuat. Ada 3 jemaah sekalian yang perlu kita esakan, yakni yang pertama pada sisi zatnya, maka zat Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, makhluk jelas ada bagiannya, Pak. Ada perbagian kita ini, ada susunannya gitu. Allah maka tidak. Kemudian dalam sisi af'alnya, perbuatannya, maka lain dengan makhluk. Allah punya af'al, makhluk pun punya af'al sama, ning itu kedua-duanya tidak akan pernah sama. Demikian pula pada sifat-sifat Allah. Contoh, Allah punya sifat yakni Al-Basir, maha melihat, As-Sami, maha mendengar, Al-Alim, maha mengetahui. Sama manusia yang melihat, mendengar, bisa mengetahui, ning tidak sama dengan Allah. Sebab manusia ketika melihat dia butuh sarana yang disebut dengan mata. Menikah. Mata pun ada unsur, ada kornea mata, lensa mata, ada pupil, ada saraf mata. Menikah. Bahkan kalau matanya sehat, Pak Ibu, sehat mripate nggih, sehat niku. Ning nek kondisi lampu mati tanpa cahaya tetap ra iso ndelok niku lho. Ini kelemahan manusia. Ya, maka apa? Allah tidak sama dengan manusia. Manusia mendengar butuh bantuan telinga. Ya, menikah. Manusia mengetahui dengan perantara pengetahuan. Nah, maka lain dengan Allah. Jangan samakan dengan Allah. Allah itu ada. Allah itu maha awal tanpa awalan dan akhir tanpa akhiran. Kalau kulon jenengan ada awalan, ada akhiran. Allah al-awwalu bila ibtida. Allah maha awal tanpa permulaan, tanpa awalan. Wal akhiru bila intiha, maha akhir tanpa akhiran. Nanti bisa dibaca di Kitabul Iman yang resmi, itu keluaran Tarjih Muhammadiyah. Menikah ini resmi bahwa itulah yakni masalah mahakepuan dengan zatnya Allah, maka jangan samakan dengan makhluknya dalam segenap sisi-sisi. Jamaah sekalian, kemudian masalah tauhid dasaripun menikah cetha satu surat yang telah kita baca setiap hari. Bahkan saben ba'da salat kita berzikir niki diwaca ping 3. Ya, saben salat diwaca ping 3. Kejaba ten salat luhur, asar, isya ping pisan. Jadi maghrib kali subuh ping 3. Disandingke muawwidzatain, disandingke dengan al-falaq kali an-nas. Maka masing-masing dibaca dengan 3 kali. Jamaah sekalian, maka pada ayat ini Bapak Ibu tegas sekali, ini qat'i sekali, qul huwallahu ahadun, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Maka cetha Islam anti perbuatan fi'liyah yang mensekutukan Allah. Allah Maha Esa. Ini sebelum ke nas yang lain ini cetha qul huwallahu ahadun, Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Ketika ada pertemuan para dai tingkat nasional di Istiqlal, ini mendatangkan seorang ulama dari Urdun, Yordania, Syekh Ali Hasan Al-Halabi almarhum, sudah saya tua menikah. Ada orang yang tanya Bapak Ibu, takon, ya Syekh, limadza fil ikhlasi tuktab qul huwallahu ahadun wa laysa bi qul huwallahu wahidun. Mengapa di Al-Qur'an pada surat Al-Ikhlas Allah menyebutkan dengan lafal qul huwallahu ahadun, kok bukan qul huwallahu wahidun? Maka beliau mengatakan bahwa yang dinamakan dengan ahad itu sebuah ungkapan yang mana dia tidak punya kedua dan ketiganya. Kalau wahid maka akan ada derivasinya, wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, dan seterusnya. Ning nek ahadun sudah menikah. Ya sama, kalau orang mengatakan esa maka tidak ada setelahnya. Esa atau Pak? Esa niku lho. Ning nek mengatakan satu maka ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 seterusnya. Ning nek muni esa maka ya esa. Mboten wonten sak bubare. Pramila para kiai Jawa nika nek maknani Quran menika mawi makna Jawa, maka kata-kata ahadun nika dimaknai zat ingkang sawiji. Nggih, bukan siji lho, buning sawiji menika.
Ya kul kandakna Muhammad huwa utawi Allah iku ahadun zat kang sawiji. Bukan zat sing siji lho Pak. Sawiji niku esa menika. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Ya Allah tempat bergantung segenap sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya Allah mboten gadah putra lan Allah mboten dipun putraaken. Jadi tanpa anak dan tidak hasil dari diperanakkan menika. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Maka apapun siapapun nika mboten padha datang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ayat ini, surat ini yang jumlahnya 4 ayat, maka disebut dengan surat Al-Ikhlas. Para ulama kalau kita coba baca di beberapa penjelasan, mereka mengatakan setiap kata-kata pada surat, maka kata itu bisa diambil menjadi nama surat itu. Jadi saben surat niku meh kaprah nggih, kabeh niku jenengane diambilkan dari lafal dari bagian ayat itu. Contoh surat An-Nas, sebab ada lafal minal jinnati wan nas, maka disebut surat An-Nas. Kenapa? Karena ada lafal An-Nas. Kemudian surat Al-Masad, ya Al-Masad lho Bu. Napa niku? Fi jidha hablum mim masad. Maka apa? Disebut surat Al-Masad atau Al-Lahab menika. Kemudian di surat yang lain misalkan surat Az-Zuha, cetok lagi wadzuha walaili idza saja, ada Az-Zuha maka wadzuha. Sedangkan Al-Ikhlas jenengan arek golek sangka ayat 1 tutuk 4 ora nono kata-kata ikhlas. Kenapa? Ikhlas itu tidak kelihatan. Nek diketinggalke berarti ora ikhlas. Contoh panjenengan enek tangga saka pasar paraan teko ning omah jenengan nggih langsung nggo salak 3 kilo. Basan dicangking diparingke, Bu niki sanga kula Bu, salak 3 kilo kula paringin jenengan ikhlas krana Allah. Pripun niku? Berarti ora ikhlas. Ya, dadi nek kula jenengan kok maringi tiyang sanes mungel ikhlas, pasti tidak ikhlas, Pak. Kenapa? Dia takut dipandang ora ikhlas, maka dia berikan penekanan niki ikhlas lho, Bu. Niku ikhlas menika orang golek pujian lan ora wedi cacatan wong liya niku lho. Lung ngoten ya lung wis ngoten niku. Arep dipuji di napa nggih? Dihargai, dicela, wis ora peduli. Kenapa? Karena saya hanya berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Niki gampang dikandhake ning angel prakteke, Pak. Ikhlas niku masyaallah luar biasa susah. Ning nek iso ikhlas akan terangkat menika. Maka iki sing abot niku ikhlas. Kadang-kadang ya orang itu kalau berbuat nek ora diregani ya ora, aduh was wegah lah aku ning Almanar sembian ya sebebak malah saiki ra direwesi mboten mboten kagol, Pak. Kenapa? Karena merasa ora diregani, ora dinilai, ora dijeni niku, Pak. Ini maka Islam memberikan satu tuntunan agar kita itu hidup di atas landasan keikhlasan. Bapak Ibu, ada satu gambaran dari sebuah pohon. Ini pohon di tanah Jawa yang itu simbol dari keikhlasan, pohon dan buahnya. Ora liya apa yang disebut dengan pohon kelapa. Ya nek perumpamaan di Arab sana ya pohon apa? Kalimat Thayyibah pohon kurma nggih mboten menika. Ini pohon kelapa, Bapak Ibu. Wit kelapa lho, Pak. Kelopane lho, Pak. Coba bakul kelapa, bakul apa? Kerambil niku. Ya bakul kelapa, ketika dia kemudian memanen kelapa lewat pohonnya, pripun niku manen? Napa le metik alon-alon, Pak? Alon, betul nggih. Nek metik pelem ya alon. Terus kon nangkap, tolong nggih Mas tangkapen. Tapi nek sing aran metik kelapa ono kon nangkap sing ning ngisor. Ra ono diantem karo napa niku, Pak? Diantem karo benda napa karo arep dipencelas. Le mencelas mawon ora alon-alon.
lemen selas nggih napa nganti nggo tenaga brek ngoten niku tibake. Ora kok nangkap lho, Pak. Tibake blek ngoten niku. Apa lara niku, Pak? Basan tiba diseret. Dilarak niku lho, Bu. Basan diseret rampung lajeng diserumbat. Ya, nganti ilang sepete, ilang tepese. Ya, bon mendeles niku lho, napa bentuk napa niku? Bathok Pak nggih, isih dipukul, prok ngoten lho. Basan dipukul dicukil. Dicukil diparut, apa ora lara niku? Isih diparut tambah diperes kanggo nyanteni kolak gedang. Basan dipangan kolake ditakoni yu mangan apa? Mangan kolak gedang. Ora muni mangan kolak klopo iki mboten. Sapa sing gelem Pak niku? Ditibake, diseret, diserumbat, ya, diantem, dicukil, diparut, diperes. Basan digunakake nika sing dadi nyampleng kolake merga ana santene, ning santen ora disebut. Sapa sing kuat Bapak Ibu? Apalagi di Muhammadiyah. Oke sing ora do kuat, mental Pak. Piye to aku mbiyen bribik-bribik mulai bangun aum. Ya, basan aume gede kabeh do teko sing anyar, Pak. Apa malah sing mulai bebak niku kelem niku lho, ora disebut jasa-jasane. Nah, ora krana Allah, Pak, mending menyingkir iki mboten. Tenan niku. Nah, itulah di Muhammadiyah ngoten niku, Pak. Ya, maka para pejuang yang ikhlas itu insya Allah akan terus dia berbuat. Arab diregani ora masalah. Ya, maka banyak para tokoh dulu yang mereka mempraktikkan nilai-nilai keikhlasan karena memang dia makrifat pentingnya ikhlas. Contoh yang sering kita sampaikan, Allah yarham, seorang ulama Muhammadiyah sing ora tahu asat nek ditimba sirah pengalamane. Sinten? Pak A.R. Fahrudin. Pak A.R. Fahrudin, seorang ketua PP terlama, seorang ulama yang zuhud. Bahkan yang mengakui beliau bukan hanya warga Muhammadiyah, semua lapisan umat Islam tanpa terkecuali. Ya, warga NU yo respon dengan beliau. Ya, orang nah NU ada Persis Al-Wasliyah, Perti kabeh do hormat. Kenapa? Karena piyantune niku memang humble, Pak. Karo sapa wae ya srawung. Nggih, menika Pak R niku. Nek kon sugih gampang nih beliau milih hidup sederhana nganti sedo belum punya rumah, bayangkan. Menika Pak R suatu ketika beliau gerah. Ketika beliau gerah, Bapak Ibu, ora kersa ning PKU, bukan apa-apa. Lah mosok pimpinan Muhammadiyah ora gelem PKU, iki ora konsisten to. Mboten, beliau begini pandang beliau. Aku ora ning PKU mergane engko ndak ning PKU digratiske lho, Pak, masalahe. Niku lho. Ngoyo nek petuk jamaah mesti ngrepoti jamaah. Jamaah do weruh, mangke do geger do kondo-kondo terus teko bantu kan begitu. Akhirnya Pak R niku golek rumah sakit sing paling ndelik ning daerah Bilangan Yogyakarta. Rumah sakit sing ora terkenal, sing ndelik ora gampang dikatoni tiyang. Nah, basan dirawat telung dino, ternyata karena orang terkenal meso petuk ya ana sing kenal. Pak R to niki, nggih kula. Gerah napa, Pak? Ya namung anu kok saya kudu leren ngasuh. Mun pinten dinten jenengan 3 dinten. Petuk jamaah, Pak. Akhire kandhake liyane do preso sarengaken jamaah karena rasa simpati, kemudian ada perwakilan yang datang untuk membesuk sembari nyodorke amplop bantuan. Seorang alim tidak nolak, Pak. Nggih matur nuwun Pak, kula tampi niki amplope. Matur nuwun sanget. Ya nek ditolak kan yo anu to Pak, gelak gitu. Ditampa. Sinareng sampun kiyambake mantun wis mari lajeng kondur ten daleme Pak R nimbali sing wingi nggawa amplop. Apa? Untuk menyampaikan rasa terima
kasih. Pak matur nuwun jenengan pun keroyore kali jamaah ngendangi kula lajeng biyantu kula. Matur nuwun. Estu matur nuwun alhamdulillah. Niki kula lajeng nyaoske susuke. Pirsa Pak jenengan? Napa niki? Dibalekke Bu susuke. Wingi tak hitung Pak amplope isine 600. Lehku berobat mung entek 300. Iki sisane kula wangsulke susuke pripun? Air lho Pak niku. Ada orang yang seperti itu zaman sekarang, Bu. Niku lho, ikhlasnya luar biasa. Ini Pak Air Fahrudin. Maka ketika beliau meninggal dunia, luar biasa umat merasa kehilangan. Bahkan Masjid Kauman Yogyakarta ya penuh lautan manusia ketika sholat jenazah Pak R. Jadi suasana sholat jenazah seperti sholat Jumat. Itu dalam sejarah para tokoh Muhammadiyah nembe Pak R yang ketika sedo niku pelayatnya jumlahnya luar biasa banyak. Do rumangsa kecalan. Itulah orang-orang yang ikhlas. Nek menika sedo menika sing rumangsa kelangan kathah. Mboten wong saleh, Pak. Ning nek wong sing ora apik, ora enak nggih, bergajul kelangan alhamdulillah. Niku ora do layat niku biasane. Subhanallah. Inilah gambaran ya dari pohon ikhlas niku napa klopo niku lho. Gampangane ngoten. Maka dijadikan simbol oleh pramuka kemudian. Jamaah sekalian. Tauhid punya 3 aspek. Ya, niki harus kita ingat. Tauhid punya 3 aspek. Yang pertama yakni kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa menciptakan. Jadi kita harus yakin sing iso nitahke niku namung Allah. Wa huwa khaliqun, dialah zat yang maha menciptakan. Makhluk mboten saged menciptakan, ning hanya bisa menyusun saja. Sebab perangkat sudah Allah sediakan. Menciptakan niku menjadikan sesuatu dari yang belum ada sama sekali kemudian jadi ada. Kemudian memelihara. Lalu mengatur, ya mudabbir, kemudian menguasai alam semesta raya. Itu hanya Allah yang bisa mewujudkan. Maka wallahu khaliqun malikun razikun mudabbirun, pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki dan juga mengatur segenap alam raya. Nek ana sing gadah kapitadosan, ana makhluk sing madeni Allah teng sisi menika, ini berarti namanya mensekutukan Allah. Yakin ana wong sing iso gawe, sing iso nyiptake sesuatu. Menciptakan lho, Pak. Apa? Kados Allah. Maka apa? Dia telah berbuat mensamakan Allah dengan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Khaliq, kemudian Malik, Razik, Mudabbir. Menciptakan, kemudian memiliki karena Allah nika Malik raja, kemudian Razik pemberi rezeki. Rezeki nika sing ngatur jatahe Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kalau panjenengan nakni masalah rezeki. Menika aja nakni, Pak. Rezeki dalam sisi yang luas ya. Termasuk ilmu, kesehatan, termasuk duit, pemetu menika lho. Kemudian yang lain, maka harus yakin Allah mengatur semuanya untuk maslahat jalannya alam dan kondisi zaman. Maka wontenipun wong sugih, wong melarat, fakir miskin, ana sing sugih, ini sudah sesuai dengan hikmahnya Allah, Pak. Nek kabeh do sugih kabeh, urip ora bakal mlaku. Nggih mboten. Ini nek kabeh do sugih ora bakal mlaku. Kenapa? Karena hidup akan berjalan ketika ada hal-hal yang memang Allah ciptakan dengan bervariasi. Nah menika mungkin nek zaman biyen, jamaah sekalian, zaman dulu orang menika menjadi nek zaman nggih orang sing ditelah sugih menika orang-orang yang tanahnya banyak. Niku zaman riyen lho, Pak. Ning zaman sakniki belum tentu, Pak.
orang punya tanah banyak bingung sakniki sebab golek sing tukang macul nggarap ora mesti ketemu nggih mboten. Zaman sakniki lho niku Pak. Angel niku. Ya. Sekarang diganti wong sing sugih niku malah wong sing wong lingguh ning omah tok lajeng dolanan HP ngeten niki. Ya. Kemudian dia ya buat konten malah oke duwite Pak iki. Menika lho, oke duwite. Ya nek wong biyen lho tanah luas luar biasa dibanggakan, sekarang tidak. Ya, kenapa? Karena memang kembali bahwa hidup itu ada perubahan dan perubahan. Menika. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak. Menika. Tuhan yang sebenarnya itu hanyalah Allah. Ya, dikatakan apa? Innani anallahu la ilaha illa ana. Di Al-Qur'an menika. Dados mboten wonten pangeran kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kedua. Yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib dihambai. Yang wajib diibadahi itu hanyalah Allah. Ya, Quran mengatakan fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Fa'budni maka sembahlah aku dan tegakkan salat untuk mengingat aku. Maka tiga hal ini menjadi aspek dari tauhid menika. Ini yang dinamakan dengan aspek-aspek dari tauhid tiga kalau. Kalau ada orang yang meyakini Allah itu pencipta, pemilik, pemberi rezeki, pengatur alam, tetapi dia menyembah pada selain Allah, maka dia belum bertauhid menika. Ada orang yang dia yakin sing damel alam Allah, sehingga alam Allah Pak yakin, dan dia yakin bahwa Allah niku Tuhan sing paling bener, dia bener, tapi dia masih nyembah ke yang lain, maka dia belum bertauhid. Padha mawon orang yang yakin Allah niku pencipta, pemilik, pelindung, pengatur, dan dia menyembah hanya pada Allah Pak. Mung kula niki nyembah yang Allah asli, orang ke yang lain, tapi dia meyakini bahwa Tuhan yang hak bukan hanya Allah, ada Tuhan yang lain yang hak. Ini pun belum bertauhid. Maka ketiga-tiganya harus diyakini secara yakni simultan, secara kesatuan ngoten niku. Ya, tiga aspek dalam sisi yakni tauhid. Nah, nanti bisa dilihat pada buku yang ditulis oleh Profesor Haidar, yakni yang berjudul Ideologi Muhammadiyah. Inilah tiga aspek yang menjadi hal yang wajib kita terus renungkan agar tauhid kita tetap dalam kondisi yang bersih menika. Baik, karena sudah azan, mungkin silakan kalau kita siga kerumian untuk mendengarkan azan dan nanti kita lanjutkan setelahnya. Monggo. Kita teruskan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sumbernya Quran dan Sunnah, karena Islam itu ya dua hal ini yang menjadi sumber dari hukumnya. Tentunya ada satu ayat yang sudah kita hafal di surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha. Hei orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah oleh kalian Allah. Tidak hanya kepada Allah, kemudian wa atiur rasulah, dan taatilah oleh kalian Rasul. Kemudian termasuk yakni ulil amri minkum. Maka bisa dilihat Bapak Ibu pada nas ini, pada saat Allah menyampaikan perintah taat pada Allah, maka ada kata ati'u. Lantas perintah taat ke Rasul juga diulang kata wa ati'u.
Tetapi ketika masuk ke ulil amri maka tidak diulang kata atiu, tetapi langsung wa ulil amri minkum. Maka istifadah ayat mengatakan bahwa ketaatan pada Allah dan Rasul adalah mutlak. Namun ketaatan pada ulil amri ini bersyarat. Kalau memang perintahnya cocok dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita wajib taat. Kalau tidak wajib kita taati. Ya, menikah. Kemudian fa'in tanaza'tum fi syai'in, ketika ada tanazu', ketika ada berlainan pendapat di antara kalian tentang sesuatu, farudduhu ilallah wa rasul, kembalikan pada Allah dan Rasul. Maka rujukannya Allah dan Rasul. Allah Al-Quran, Rasul sunnahnya. Menikah. Maka dua hal ini harus kita kuatkan dan kita pegang. Tentunya harus juga menguasai tentang Quran dan hadis. Maka ada ilmunya Bapak Ibu menikah. Ya, bahkan para ulama ketika mereka mendalami Quran maka dengan sekian fan ya. Mulai Quran ya tafsirnya, kemudian nanti istimbat ya ada kaidahnya nggih, masalah nanti ada apa muhkam, mutasyabihat, ada nasikh, mansukh, mutlak, muqayyad, ya mujmal, mubayyan dan yang lain, kemudian untuk menyimpulkan lewat teori usul fikih itu. Maka kembalinya pada Quran dan sunnah. Ini landasan yang kita sebut dengan landasan master dalam Islam. Kemudian di nas yang lain, di hadis, ya di nas hadis, maka nas yang paling terkenal adalah wasiat Nabi yang mengatakan taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma in tamassaktum bima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Redaksinya bermacam-macam. Ini di kitab Ashabus Sunan misalkan. Jadi kami tinggalkan pada kalian dua perkara, ketika kalian berpegang dengan keduanya tidak akan sesat selama-lamanya, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya, yakni hadis-hadis kanjeng Nabi kita. Kemudian yang ketiga adalah terbukanya pintu istihad. Ini Bapak Ibu, sebagian umat Islam mengatakan setelah meninggalnya 4 imam maka istihad itu telah tertutup. Ya, mughlaq, tertutup. Imam Hanafi sampun sedo, Imam Maliki sampun kapundhut, Imam Syafi'i sampun tilar, Imam Hambali sampun ugi pejah. Semuanya telah meninggal dunia, maka sudah tidak ada lagi pintu istihad yang terbuka. Ya menika. Ning Muhammadiyah punya pandangan istihad tetap terbuka karena masalah demi masalah terus muncul sepanjang zaman yang kita lalui menika. Mungkin zaman Kanjeng Rasul, sahabat dan seterusnya, ya, kemudian zaman para imam itu dengan kita ini sudah memang lintas zaman yang dulu belum ada, sekarang itu ada. Maka itu pentingnya untuk kemudian istihad ini terus difungsikan. Lajeng jamaah sekalian, apakah definisi dan ta'rif istihad? Bisa kita lihat, istihad secara harfiah menika didefinisikan dengan ya dari kata yakni jahada. Ya, soal tembung jahada yang bermakna menanggung beban, hamlul juhdi. Jadi menanggung beban dan mengerahkan kemampuan, istifragul wus'ai menika, mencurahkan kemampuan Pak untuk menggali sebuah hukum. Maka pada pengertian syariat atau pengertian istilah dikatakan yakni ini kalau kita ngutip di Al-Mustashfa Imam Ghazali, istihad bermakna upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan. Ya, mengerahkan segenap kemampuan dan daya dalam melakukan pencarian pengetahuan dan hukum syara. Tentunya dengan perangkat-perangkatnya. Mustahid memang harus ada syarat-syarat untuk jadi mustahid Bapak Ibu. Contoh, minimal dia hafal 500 ayat hukum. Menika menguasai Pak, pinten 500 ayat hukum menika. Ya dia kuasai ayat, ya dia hafal ayatnya, tahu muradnya,
isi kandungannya dia tahu. Kemudian yang bersangkutan pun juga faham akan sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan ahkam. Kemudian tahu masalah nasikh mansuh. Ya, tahu tentang kaidah-kaidah istinbat, termasuk menguasai bahasa Arab. Maka tidak bisa kalau panjenengan hanya buka Quran terjemah kemudian beristihad, Pak. Kadang kepedian nggih. Napa niku namung iso Quran terjemah kemudian beristihad. Ini perangkatnya banyak. Istihad tetap terbuka itu menika. Ning ya tidak lajeng gampang. Ya, butuh perangkat yang luar biasa banyak orang-orang yang mutabakhir fil ilm menika. Maka karena ini begitu beratnya untuk jadi mustahid mutlak, maka Muhammadiyah istihadnya istihad jama'i bukan fardhi. Kalau jama'i kan mengumpulkan banyak para ulama, ada yang ahli di bidang tafsir, bidang hadis, bidang usul fikih, bidang fikih menika loh. Maka kemudian istihadnya jama'i bukan istihad fardhi lagi, karena jarang orang yang zaman sekarang bisa menjadi orang yang ahli luar biasa hanya satu orang loh, Pak. Di zaman biyen para ulama kita ya dia mustahid mutlak itu. Satu orang yang menguasai banyak bidang, sekarang mboten. Mboten. Niki bedane wong biyen. Kenapa? Zaman sekarang wis beda karo zaman biyen. Zaman dulu kan ya waktunya cukup, kemudian tekadnya kuat, ikhlasnya terjaga. Maka banyak orang yang kemudian di bahasa pesantren mengistilahkan ngeten niki, Pak. Niki ya sindiran nggih, ning ya kadang sok nyoto. Napa niku? Ulama salaf dan kholaf. Nggih, nek ten pondok pesantren dikatakan salaf niku maknane kuno. Salaf niku napa? Angkatan para ulama dari zaman sahabat sampai abad ketiga. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in menika. Ini salaf, Pak. Setelahnya ulama kholaf. Maka salaf niku istilahnya salaf ya ulama kuno. Kuno niku lakune ana. Ning nek kholaf ulama saiki. Pirsa nggih? Niku lho, niku sing marake dongane ora makbul niku lho. Maka nek kuno kan lakune ana, ning saiki ulama saiki niku lho. Maka masih mikir sak niku lho, Pak. Niku. Jadi ulama salaf niku luar biasa ya. Jadi penguasaannya luar biasa. Kenapa? Karena memang masih fokus. Saat ini kan pun mboten nggih. Ya ulama yang ngobyek nggih, dadi broker nggih mboten. Niku malah jarang ngajine lho, Pak. Luwih dadi napa? Broker. Napa nek wis kenal umroh ya nggih mboten, Pak. Divisi umroh pun ora buka kitab niku mun lali niku. Amun niku ini godaane urip mboten Bu niku. Nah, jadi kembali bahwa itulah ya para mustahid butuh keahlian di bidang istihad dengan sekian perangkat yang ada. Ning kembali bahwa Muhammad yang mengatakan pintu istihad masih terus terbuka. Kenapa? Karena masalah terus ada sampai hari kiamat. Contoh hal-hal yang masuk pada ranah hukum yang hasil istihad, contohnya adalah satu hukum KB. Zaman Kanjeng Nabi, para sahabat, tabi'in, atba tabi'in belum ada KB. Yuk niki pripun hukume KB? Ini butuh istihad, Pak. Maka kemudian diistihati bahwa KB tergantung niat, ya tujuan. Kalau niatnya ya tahdidun nasli, ya untuk menutup nasal, untuk memutus keturunan, maka hukumnya haram. Ning nek tanzimun nasal untuk mengatur keturunan, kelahiran, maka boleh. Menika gumantung niati. Nek niate kok menggak ngenteki, nelasi nggih niku bisa haram, Pak. Niki haram itu. Ning nek napa untuk mengatur, maka ini diperbolehkan. Pramila vasektomi, tobiktomi itu haram dalam Islam itu. Ya, menika. Kemudian hukum yakni bayi tabung dulu belum ada, maka ini perlu istihad, Pak. Akhirnya Pak ulama mengatakan bayi tabung selama benihnya dari suami dan istri yang sah, maka hukumnya diperbolehkan. Namun kalau bukan dari pasangan yang sah, ini hukumnya adalah haram menikah. Kemudian hukum
ya cloning. Ya, lalu hukum rokok. Zaman Nabi rokok belum ada. Ini hukum apa? Rokok. Dulu Muhammadiyah mengatakan rokok hukumnya mubah. Dulu loh Pak, bukan makruh loh, ini mubah Bu. Nah kemudian ketika zaman Ustadz Yunahar pada kajian Munas Tarji itu, lalu rokok hukumnya jadi haram. Ini kan lompatan gitu, sangka mubah jadi haram. Nek zaman riyen pertemuan ranting cabang isih kemelus niku Pak. Napa niku? Isih kemebul niku lho. Ya biasa nyawisi napa niku? Ya ada sing rokok nyawisi nyiapke asbak zaman dhisik ning basan fatwane nika metu, kemudian rada aman nek rapat cabang ranting ra ana sing kemelus malih niku lho. Sina sampeyan nek ngerokok nggih umpetan. Nggih mboten. Mungkin nek kata Pak Malik Fajar selaruhnya beliau begini. Ya, kalau saya merokok saya pindah ke NU dulu nggih mboten. Niku lho. Tengah jam dadi NU sithik niku lho Pak. Nggih mboten lho. Mangke nek wis rampung dadi Muhammadiyah meneh niku lho. Menika karena di NU masih makruh Pak, tapi di kita sudah divonis haram menika. Kemudian berikutnya adalah masalah ijab hukum jual beli online. Ya, nek zaman riyen jual beli kudu napa niku? Wajan biwajin niku mboten, adab Arab niku lho. Bahkan ada akadnya. Saya jual sandal ini ke Anda dengan harga sekian, saya terima, sah ngoten niku Pak. Lah nek sakniki kok dodolan kok kudu ngoten, salaman ngoten nggih. Ya kapan arep ngedoli? Niku lho, zaman biyen ngoten. Nah, kemudian itu dihilangkan jadi biasa asal sepakat regane bayar wis sah. Nah, sakniki tidak bertemu langsung tatap muka tetapi lewat online. Cobi nek istiad ora difungsikan yuk pripun niku. Ini harus dijawab menika. Ya, bahkan sekarang jual beli itu transaksinya bukan dengan orang tetapi dengan mesin. Nek mbiyen para bapak ibu sing do nunggang mobil masuk ke tol itu masih transaksi, pira bayaran, berapa tarifnya, masih transaksi Pak. Sekarang mboten, hanya pakai mesin iki mboten. Nggih nempel kartu, makanya buka iki mboten niku. Ya pripun niku Pak? Ini harus ada hukumnya. Kenapa? Umat Islam itu hidup tidak bisa di luar hukum niku lho. Maka panjenengan ketika datang ke BSI misalkan, ya ada akadnya Pak. Menika. Ada akadnya, ora iso kok yo teko yo tanpa akad, harus ada akadnya. Maka inilah butuhnya atau perlunya istiadat tadi itu. Hukum jual beli online ya. Kemudian pula yakni masalah ijab kabul lewat video call. Pripun niku? Ya toh, niki contoh menika. Kemudian masalah hukum talangan haji. Ya, menika arisan, korban dan yang lain. Ini kan zaman dulu belum ada ini perkara atau masalah nazilah, nawazil, perkara kontemporer. Maka butuh fikih nawazil, fikih asriyah, fikih kontemporer menika. Maka Islam yang berkemajuan tidak menutup akses ijtihad. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, Islam yang berkemajuan berfaham wasatiyah. Berfaham pertengahan, tidak hulu ekstrim, tidak jafa napa nih gemampang remeh ki. Tapi tengah Pak, pertengahan. Ya. Mboten ifrat berlebihan, mboten tafrid gampang ki. Menika berfaham pertengahan. Ini watak Islam begitu memang, Islam pertengahan Bapak Ibu. Wasatiyah berasal dari kata yakni wasato yang artinya tengah. Kata Prof. Haidar, wasatiyah adalah Islam secara wasat, maknanya Islam yang dalam beragama menampilkan sikap wajar dan tidak ekstrim. Ekstrim bimana berlebihan loh Pak. Contoh begini. Ana tangga kula jenengan teka ning jenengan. Ngeteri opor pitik, opor ayam. Basan diparakke, dicaoske Pak, takon. Yu iki le mbleh mau sampeyan maca bismillah apa ora yu? Riwon Pak itu. Itu hulu Pak. Nek diwai wak pitik nggih, opor pitik alhamdulillah dahar mawon. Aja takon iki le mbleh ki maca
Bismillah apa ora? Ya, menika. Ana ibu-ibu teko anake lanang salaman teblek ra kena. Bocah lanang haram salam karo wong wedok hulu Pak, kenapa? Sing jenengane anak lanang kena salaman karo ibune, budene, bulik simbah wedoke angsal. Ya karena ora sino ya dadi hulu. Niku lho. Kula nate methuki niku asli Pak ten wates niku. Ana dodol pulsa. Subhanallah. Ini karena dampak dari kajian memang. Ya. Dodol pulsa Pak, tulisi for ikhwan pripun? Niki nyata lho. For ikhwan Pak. Itu. Dodol pulsa hanya untuk ikhwan karena dia sing nunggu ngomong lanang to niku for ikhwan niku. Keluasan Islam kenapa disempitkan? Akhirnya dampaknya istri beliau ketika melahirkan itu meninggal Pak. Kenapa? Karena dheweke ora gelem nek engko ning RSUD Wates dokter kandungan sing wedok ora ana niku lho. Kabeh lanang, Pak. Akhire ditunggoni dhewe arep lahiran Bu kudu sesar niku. Nggih, 4 dina, Pak. Akhirnya meninggal dunia bayine, bayangkan. Nggih, ini sikap-sikap yang seperti ini, Pak. Alasannya rumah sakit Wates belum ada dokter kandungan perempuan. Ajeng ten PKU Wates ya belum standar toh Pak. Menika. Ya sudah akhirnya meninggal itu. Itu karena sikap-sikap yang semacam itu. Bahkan dia merasa Bapak Ibu bahwa ya yang sing sari blonjo ning pasar kuwi sing lanang ora wong wedok Pak. Ini dikira syariat. Maka nek blonjo ya ning pasar lanang Pak. Napa? Sebab ning Arab Saudi niku sing blonjo wong lanang ning lali ning Arab Saudi kuwi bakulan sing dodol wong lanang iki mboten. Jenengan ten Arab Saudi satami preso menika ten Mekah iki mboten. Bakul-bakul Bangladesh nggih Pakistan kabeh do lanang, Pak. Nggih, bakul sari lanang Bu niku. Lah nek sing blonjo kok wedok digudho niku lho, Pak. Tapi nek jenengan ten pasar Paraan sing blonjo lanang, bakul wedok iki mboten. Lah niku masalahnya. Nggih. Nah ini Pak, jadi kembali bahwa ya berislam itu ya secara wajar, ning wajar yang benar loh Pak. Niku loh, ini yang difahamkan Muhammadiyah. Ya sampai ada, wah subhanallah sampai ada itu di TV Jazira ada seorang ulama dari Somalia Pak, ketika dialog dengan presenter ditanya, ya bagaimana pandangan Syekh ini tentang umat Islam sekarang ini, semuanya kafir semuanya. Lah bagaimana Imam Saudi itu ulamanya, para imam di Masjid Haram Nabawi, kafir juga itu. Yang tidak kafir siapa di dunia? Hanya saya saja. Pramulomo Pak niku, ya Rabbi. Inilah faham Khawarij. Ya, menika. Jadi kadang-kadang sampai seperti itu. Pramila jamaah sekalian, di dunia Islam yang bisa bertahan hanya tinggal 5 mazhab Pak. 8 ya. Apa? Mereka yang menempuh jalan-jalan yakni wasatiyah. Walaupun menyimpang pun ya Pak, ning asal wasatiyah masih bertahan itu. Hanya 8 Pak. Dari Ahlus Sunnah ada 5 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Zahiri. Zahiri ini kan apa? Sing tanpa mazhab lho Pak, itu Zahiri istilahnya. Jadi mungkin kalau jenengan di Muhammadiyah niku ora dilebokke Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ning Zahiri Pak. Gampangane lho niku, sing langsung Quran hadis niku lho Pak. Jadi yang Ahlus Sunnah 5, kemudian yang 3 ini 2 Syiah, 1 Khawarij. Syiah tinggal 2, Syiah Imamiyah di Iran, kemudian Syiah Zaidiyah di Yaman. Kemudian yakni 1 Khawarij yang masih bertahan Ibadiyah yang di daerah Oman. Ya menikah. Ini yang tinggal 8 ini Pak. 5 Sunni, 2 Syi'i, 1 Khawarij itu. Khawarij tinggal 1 Pak itu sing kenapa? Karena mereka memang Khawarij yang orang ekstrim. Ada Azarikoh sudah punah semuanya. Menikah. Nah Muhammadiyah bisa bertahan hingga 100 abad langkung. Kenapa? Karena memang bersifat yakni wasatiyah.
Di masyarakat Wasatiyah Pak. Muhammadiyah ya mungkin orang bilang tegas tapi santun niku lho Pak. Sehingga masih bisa bertahan, tapi yang tidak wasatiyah biasanya tergeser. Maka kembangkanlah sikap wasatiyah. Quran mengatakan di surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, al-ayah. Al-Baqarah 143. Dan kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Maka ahlu sunnah itu tengah-tengah Pak, di segenap keyakinannya. Nanti bisa jenengan selesai yang namanya ahlu sunnah itu tengah-tengah betul itu. Ya, tengah-tengah betul hidupnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah sudah habis sih waktunya Pak. Kita tambah sedikit Wasatiyah ini jamaah sekalian tercover pula pada hadis Nabi ketika 3 orang datang ke Kanjeng Nabi. 3 pemuda itu akan bertanya telesih Nabi ibadah kados pundi. Neng Nabi pas tindaan lajeng sing manggihi Ibunda Aisyah. Bahasan takon Ibunda pripun nggih ibadah Kanjeng Nabi menika? Bahasan diaturke nggih. Teng ngoten niku diceritake Pak. Maka tiga-tiganya punya kesimpulan. Yang pertama mengatakan, saya ingin berpuasa tetapi tidak pernah berbuka. Alias poso terus, poso dahar Pak. Mendino poso. Yang kedua mengatakan, saya ingin salat malam dan tidak akan pernah tidur. Yang ketiga paling ganteng, saya akan menjadi jomblo kaplak ora arep rabi niku lho. Menika. Ini ketiganya berkesimpulan, siji pengen salat ndalu ora sare, pindho poso ora buka, nggih. Lajeng ping 3 jomblo ora arep rabi menika. Bahasanipun mungkur tiyang 3 niku Nabi lajeng rawuh, Nabi dugi, Aisyah lajeng ngaturke datang Nabi, maka Nabi tidak bingah bombong ning Nabi seakan agak begitu kurang berkenan. Ya. Apa kata Nabi? Tahu Pak kata Nabi? Bukankah engkau tahu aku orang yang paling takut pada Allah menika dan paling takwa pada Allah. Walakinni asumu wa aftiru, tetapi aku puasa dan berbuka. Wa usolli wa arkudu, aku salat dan juga tidur. Wa atazawju nisa, dan aku menikahi para wanita. Kemudian timbul hadis yang paling moncer ketika ada acara pengantin, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Ya. Sunnah Nabi menika kalau Pak, yo siam yo buka. Salat dalu nggih sare, yo rabi yo berkeluarga niku lho. Nek niku ditinggal berarti seakan dia sengit dengan sunnah Kanjeng Nabi kita. Yang terakhir karena waktalipun, yang terakhir menebar rahmatan lil alamin. Ya. Jadi menebarkan apa? Rahmat segenap alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dasaripun. Nah, ini kata Pak Haidar dalam buku beliau bahwa Islam menika risalah yang Nabi kita bawa adalah untuk menjadi rahmat, menjadi kebaikan yang melintasi, kebaikan yang multi aspek bagi seluruh umat manusia dan bahkan lingkungan di mana kita berada. Maka menebarkan segenap macam kebaikan kepada sesama manusia, bahkan kepada alam semesta. Ya karo kewan ya duwe welas asih Pak. Kewan karo tumbuh-tumbuhan menika. Berapa banyak para ulama kita, contoh ketika di Al Azhar itu ada seorang ulama yang mengisi taklim Pak. Enek kucing niku munggah lingkutan meja niku dijarke mawon niku lho. Ya, orang itu terus diusir Pak. Kadang kita galak ya, ono kucing mlebu malah digetakkan metu niku lho. Jadi dengan makhluk pun ya punya sifat apa welas asih. Aja nganti salate ya mempeng, ngajine kenteng. Ana pitik mlebu omah disawat niku lho. Keok lho. Lho iki ya pripun lem prakteke rahmat kanggo alam semesta menika. Bahkan Nabi mengatakan, jangankan pada sama muslim lho Pak. Aja nganti padha muslim galak lho Pak. Iki mboten. Wong bahkan dengan orang non pun selama dia zimmi maka jangan menyakiti.
Man adza dzimmiyan faqad adzani. Sing sapane wong nglarani wong kafir dzimmi padha karo nglarani aku. Nek tangga kula jenengan non muslim, selama orang ganggu Islam, orang ganggu, orang ngenyek, orang ngerendahke, tetap seraung dengan baik sebagai tetangga. Kula sering matur, mungkin jenengan belum pernah ngalami, kula ngalami kiamat ten perumahan niku subhanallah ternyata ya diuji Pak nih, tanggane non muslim, sebelah pintu masuk dua-duanya Katolik niku, ngarepan ya Katolik, sebelah Protestan, orang umat niku Pak. Niku lho, harus bersikap gimana ini kan begitu. Walaupun mereka ketika Idul Fitri moro Pak niku. Kula kan mikir, waduh ya Allah, Idul Fitri do moro Pak niku. Pak ngaturke sugeng ngriyatin Pak. Ning omah lho Pak niku. Mereka sementara ketika Natal lho kula mikir toh, wah iki nek aku moro ya ngucape ya repot toh. Saya tidak. Ora pokoke jenengan ning nggon kula nggih monggo kula tampa. Ning nek Natal kok kula kan moro kula mboten. Ning kula ora ngomong ngoten niku nggih. Ora ngoten Pak. Tetapi masalah yang lain baik, ana daran ya kula caoske, ana apa nggih kula paringi biasa. Niku nganti bangun omah dhuwur nggih Pak. Ora pamit lha kula niku lho. Nambah niku lho bangunan Pak, ora kondo niku lho. Akhire semene do tiba ten nggen kula niku. Ya kula nengke mawon. Kenapa? Sebab tangga masalah itu lho. Nah niku Pak. Jadi kembali apa? Ya tampakkan rahmat bagi segenap alam. Aja malah dadi wong muslim sing nyebabi wong liya atau sangka Islam menika. Jadi inilah apa nebar rahmat bagi segenap alam semesta. Yang terakhir ada satu kisah yang sudah masyhur kita coba sampaikan, Imam Hasan Al-Basri. Ini kisah sudah viral Pak. Ning kula aturke masalah Imam Hasan Basri, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasan Al-Basri. Kiyambake nika sakana fisaqah, manggon ten apartemen. Karena sing aran ulama rin nggih manggone omah ora pati digatekke Pak nggih. Manggon ten apartemen. Rumah susun niku lho Pak. Kiyambake mapan teng mriki dhuwure nika sing nganggone wong Nasrani. Kiyambake teng mriki dhuwure Nasrani. Ternyata limbah dari tetangga di atasnya itu niku merembes ten daleme Imam Hasan Basri. Lajeng ditadai mawi mendeng. Nek basa mriki mendeng pirsa Pak? Napa niku Bu? Mendeng niku. Kuali napa nggih nek basa niku mendeng Pak. Tadai. Ketika kiyambake niku gerah, Hasan Basri gerah, sakit. Tanggane sing nika ngaruhke. Basan dikaruhke takon, "Kiai, niku kok temetes niku napa Kiai?" Ngoten niku. Mendel mawon, Pak. Kok ana sing netes niku napa? Oh niku anu Pak, limbah ngoten. Keng pundi niku? Keng inggil. Nggih kula napa? Sajake ngoten niku. Wis pirang tahun ngoten Kiai? Wis 20 tahun. Bayangan Pak 20. Kok ora komplain jenengan kalih kula? Mboten Pak. Sebab agami kula ngajarke ken apik karo tangga. Itulah orang yang alim Pak. Mungkin nek kita ora alim ya damprat iki mboten. Ora alim berarti niku. Niku lho, tadai Pak sabar ya gua niku lho. Ya, akhirnya apa? Menyebabkan orang yang bersangkutan simpati toh. Mungkin boleh jadi akan masuk pada agama Islam dengan simpati kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi sebuah tambahan ilmu untuk kita berislam lebih mantap. Islam harus kita bawa sampai akhir hayat kita. Mekaten semanten wonten salah lepat nyuwun pangapunten. Mari kita pungkasi, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.